Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya lanjutkan untuk materi pertemuan 3. Tadi kita sudah membuat daftar barang, ya, daftar barang yang isinya kode barang, nama barang, dan harga. Ini sudah kita buat ya. Nah, sekarang biar tampilannya menjadi cantik atau bagus, itu kita hilangkan grid line. Oke, jadi kotak-kotak kolomnya ini akan hilang. Nah, kemudian yang kedua, kalian buat sheet baru dengan nama daftar customer. Ya udah. Nah, ini nama daftar customer, ada kolom customer, alamat, diskon, dan syarat pembayaran. Nah, ini kolomnya diambil dari slide pertemuan 3 halaman 3. Nah, ini kalian bisa list nama customer dari sini. Oke, kalau udah, sekarang kita masuk ke sheet selanjutnya, yaitu faktur. Nah, sheet faktur ini kita mengambil dari form barang dan form customer datanya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai validasi data dengan cara manual. Nah, sekarang bagaimana cara untuk membuat data list dengan VLOOKUP? Nah, kita lihat di sini ya. Di sini di kode barang udah ada kode dan nama. Caranya kita buka data ya. Data ini. Kemudian pilih data validation. Oke. Kemudian di sini saya buat sama dengan. Kemudian sama dengan ke daftar barang. Sama dengan daftar barang. Oke. Kemudian ya, ambil kode barangnya aja. Kemudian di oke. Nah, hasilnya dia akan narik semua yang ada di kolom daftar barang ini. Di sini. Nah, jadi kalian harus menyamakan daftar barang ini dengan data yang ada di slide pertemuan 3 halaman 2. Nih, daftar barang ini. Jadi saya beri contoh hanya sampai K12. Ya. Sorry, tadi saya mulai dari K11 ya. Jadi sini 11, 12, 13. Nah, nanti kalau kalian membuat, itu tolong disesuaikan isi kolomnya dengan kolom yang ada di slide pertemuan 3. Oke, paham ya? Di sini saya memberikan contoh aja. Nah, karena saya makainya 11, 12, 13, ya jadi nanti pemanggilannya yang difaktur juga 11, 12, 13. Seperti ini. Nah, ini kan kodenya berulang ya. Seharusnya kalau pembuatan kode barang itu tidak boleh berulang. Tapi karena tadi saya di sini bentuknya memilih atau pilihan, jadi bisa pilih lebih dari satu. Oke, jadi nanti kalian buat listnya sesuai dengan yang ada di dalam slide pertemuan 3 ini. Oke,
Next, kita lanjutkan. Nah, ini kalau saya mengambil datanya itu hanya kodenya aja. Nah, sekarang gimana kalau saya mengambil datanya itu kode besertakan namanya? Oke, gimana? Caranya, di form daftar barang ini, kita buat dulu kolom baru, kemudian kita ambil sama dengan kode. Oke, lalu kita kasih N. N spasi kutip N. Nah, ini gunanya apa? Gunanya untuk menuliskan spasi. Jadi untuk menuliskan spasi itu pakai N kutip N. Lalu kita panggil yang kedua, yaitu C4. Jadi saya mau nanti ada kode dan ada nama barangnya. Kemudian saya enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. K11 Axio NVG 858. Ini saya copy ke bawah. Oke, terus yang tadi difaktur. Yang tadi difaktur ini saya ganti di validation datanya. Validation data. Sama dengannya saya ganti ke kolom ini, ke bawah. Nah, kemudian saya oke. Nanti hasilnya yang akan tampil adalah K11 Axio NVG 858. Jadi kode beserta namanya. Sampai sini paham? Jadi kalau kita mau membuat spasi itu pakainya dan kutip dan lalu kolom mana yang mau kita satukan. Gitu ya. Sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, kemudian ini pesannya masih input kode K11, K12, K13 ya karena belum dihapus. Oke, ini tadi saya mengcopy kolomnya jadi pesannya sama. Jadi boleh kalian hapus kalau memang dirasa tidak perlu. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita pilih. Ya, ini nama barangnya sudah langsung keluar dan harganya juga sudah tampil. Oke, caranya gimana? Caranya kita buat di sini. Sama dengan, oke. Ya, sama dengan VLOOKUP. Ya, VLOOKUP itu kan mengambil dari kolom lain. Nah, sekarang VLOOKUP-nya itu saya ambil dari sheet lain. Nah, sekarang di sini habis VLOOKUP biasanya kita ke kolom sasaran gitu kan ya. Nah, karena kita membacanya dari kode dulu, maka kita sebutkan dulu target kita. Targetnya itu adalah kode, mengambil 3 huruf dari kiri. Ya kan? Di sini. Ya. 3 huruf kode. Ya kan? Kita ambil dari si kode ini. Itu ya. Jadi 3 huruf dari kiri kita ambil. Sama dengan VLOOKUP. Oke, terus kode barang yang ini. Sorry, left dulu. Left. Kode barang yang ini. Baru kita ambil 3. 3 dari kiri. Oke. Kemudian tutup titik koma. Nah, selanjutnya isi datanya. Dari mana?
dari kolom daftar barang gitu kan ya. Nah, di sini kita ambil, kita pindahkan sheet-nya seperti ini. Nah, jadi di rumusnya itu ada pemanggilan sheet. Nih, kalian lihat di sini. Nah, ini. Ini kan pemanggilan sheet. Nama sheet saya daftar barang. Ya, ini nggak usah diketik manual, petik satu tanda seru, tapi tinggal ganti sheet-nya. Pilih sheet yang kita tuju. Oke, kemudian karena ini VLOOKUP mengambil isi kolom, jadi di sini kita blok aja ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita kunci F4. Nah, seperti ini. Nah, karena yang kita cari adalah nama barang, maka kita lihat nama barang itu ada di kolom berapa. Nama barang ini kan ada di kolom 2, berarti titik koma 2. Oke, kalau udah kurung tutup. Selesai. Kita enter. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini ada 2. Ya, seperti ini. Jadi, kalau kalian menemukan kesalahan, jangan bingung dulu. Kita lihat dulu rumusnya. Ya, kita lihat dulu rumusnya apakah sudah benar atau belum. Tadi saya menyebutkan 2 kali nama sheet-nya, makanya dia nggak kebaca. Gitu ya. Di sini tadi ada 2 kali daftar barang. Jadi dia bingung yang diambil di kalimat yang keberapa karena 2 kali penyebutan sheet. Seperti itu. Oke. Terus ini untuk yang B9 karena kita ngambilnya dari B9. Sekarang kalau kalian mau melanjutkan isinya, kalian tinggal copy ke bawah. Seperti ini. Nah, kenapa NA? Karena yang kolom kedua ini belum ada isinya. Kita coba isi. Nah, kalau ada isinya baru dia akan menampilkan isi datanya. Jadi K12 itu nama barangnya Acer, kemudian harganya 5.836. Oke, nah terus bisa nggak Bu kalau ini kira-kira teman-teman nggak mau NA gitu, jelek kan? Harusnya kosong aja gitu kan ya. Nah, caranya kalau kita mau buat dia menjadi kosong, nggak ada tulisan NA, kita tambahkan depannya if. Oke, jangan lupa ditutup dulu. Jadi awalnya seperti ini sama dengan VLOOKUP gitu ya. Nah, kalian kasih titik koma dulu. Seperti ini, baru di depannya kalian tulis ya, kalian tulis if. Oke, tab. Muncul dia kurung bukanya ya. Kemudian is blank. Oke, is blank ini artinya kalau dia kosong. Kalau dia kosong di kode barang. Kode barang ada di kolom berapa? B. Oke. B11 is blank, kosong. Maka itu titik koma, kutip, kutip. Maka dikosongin aja kolomnya. Jadi kutip, kutip. Itu artinya kosong. Kemudian di sini kita kurung tutup karena kita membuka kurung baru. Oke. Kemudian kita enter.
Nah, dia udah nggak ada tulisan NA lagi karena sudah dibilangin is blank jika kosong di sini. Sudah tertulis is blank. Kalau dia kolom B11-nya kosong, maka kosongin aja. Kalau tidak ditulis seperti ini, maka dia akan tampil NA. Oke, paham ya? Ya, di sini saya isi kode barangnya, misalkan K13. Oke, ini harganya juga sudah tampil. Kita lihat di sini. Kalau harga itu kan diambilnya dari kolom 3. Makanya tinggal diganti belakangnya aja. Kalau tadi di sininya 2, kalau sekarang yang di harga belakangnya 3. Sama kita ambil berdasarkan kode barang dari kiri. 3 angka. Ya, 3 angka ya. Kita ambil, bukan 3 angka. 3 karakter. Ya, jadi B10 kita ambil 3 karakter dari sebelah kiri. Kemudian kita ambil berdasarkan sheet daftar barang. Kemudian diambil dari kolom ketiga. Titik koma 0. Ini kalau false. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan nanti kita diskusi melalui forum ya. Oke, next. Tadi kita sudah membahas mengenai nama barang dan harga. Nah, sekarang untuk yang kepada yang terhormatnya. Nah, ini diambilnya dari form customer. Ya, diambil dari form customer. Ya, ini yang di atas adalah data validasi. Ya, data validasi. Nah, kalau di sini saya kosongkan dulu. Kita lihat data validation-nya. Nih, data validation. Adanya di data. Oke. Nah, kita lihat di setting list-nya. Setting list-nya. Nah, adanya di daftar customer. Ya, caranya gimana? Sama kayak tadi, sama dengan kemudian ke daftar customer. Ini. Oke. Lalu kita pilih yang mana yang mau ditampilkan di combo box-nya. Kalau udah, kita oke. Nah, ketika kita pilih kombonya, maka dia akan muncul isinya sesuai dengan yang ada di form daftar customer. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 data ya. Kita lihat di sini. Isi kombonya 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya. Oke. Nah, kemudian ketika saya pilih ini, Alin Shop, maka dia akan tampil kotanya di bawah dari keterangan dari si customer, kemudian dan diskonnya juga tampil. Nah, di dalam kolom ini kita letakkan rumus. Ya, kita tulis lagi di sebelahnya ya. Rumusnya. Sama dengan. Oke, sama dengan apa tadi? Kita menggunakan VLOOKUP. Ya, VLOOKUP. Ya, VLOOKUP dari apa? Kalau tadi kita kan membacanya berdasarkan string atau kata dari kiri. Tiga kata dari kode barangnya itu. Nah, kalau sekarang kita ngambilnya di kolom F. Ya, jadi kita langsung aja arahkan pointernya ke F. Yang tadi ada kombonya. Ya, kemudian
Lalu setelah kita ambil, jika F5 ini isinya alinsop, maka kita titik koma. Maka. Oke, kemudian ngambilnya dari mana? Dari kolom atau sheet daftar customer. Sheetnya kalian ganti dulu namanya ya. Biasanya ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, sheetnya diganti kayak gini. Oke, kemudian karena VLOOKUP seperti biasa, ya, kita pilih semua datanya. Ya, semua data yang ada di kolom tersebut. Ya, siapa besar nih ya. Di sini karena ngambilnya dari data customer, maka dia akan ketika dipilih sheet data customer, dia tampil petik 1 dan petik 1 di belakang, tanda seru. Nah, lab B5.2E9 ini adalah range yang saya pilih ini, yang tadi saya blok. Kemudian kita kunci. Kita kunci isi variabelnya. F4. Sorry, saya pilih lagi. Sebentar, saya pilih lagi. Oke. Nah, kemudian tadi saya mau menampilkan alamatnya dari customer tersebut gitu ya. Nah, berarti adanya di kolom kedua. Maka setelah tadi saya sebutkan range, kemudian titik koma. Titik koma. Habis titik koma, kolom keberapa? Kalau kolom kedua sebutkan 2. Lalu titik koma 0. Oke, kita tutup. Kemudian enter. Ya, sama seperti tadi karena saya 2 kali klik dari daftar customer. Ya. Karena tadi saya masukkan rumusnya itu di kolom atas. Jadi dia kesebut 2 kali. Oke. Enter. Nah, karena yang dipilih alinsop, maka yang muncul Bandung. Kalau dipilihnya Semesta Store, yang tampil Jakarta. Oke, sampai sini paham ya? Oke, ini menampilkan alamat berdasarkan sheet daftar customer. Jadi kita ngambilnya VLOOKUP ke sheet yang lainnya. Oke. Next, untuk yang diskon. Nah, diskon ini di daftar customer adanya di kolom ketiga gitu ya. Nah, sama rumusnya. Kita sebutkan VLOOKUP lagi. Gitu ya. VLOOKUP lagi, lalu kita pilih kolom combo tadi. Combo tadi adanya di F5. Ya. F5 lalu titik koma. Kemudian setelah titik koma kita pilih lagi daftar customer. Kemudian kita blok lagi isi datanya. Lalu F4 kita kunci. Oke, kalau udah titik koma. Titik koma. Lalu kolom keberapa kita ambil? Kolom ke-3. Oke, kalau udah titik koma 0. Lalu kita tutup dengan kurung tutup 1. Enter. Nah, bedakan dengan yang tadi karena
saya nggak menuliskan rumus di kolom atas tadi sini. Gitu. Jadi kalau kita menuliskan lagi atau kita mengetikkan lagi, dia akan kepanggil 2 kali nama sheet-nya. Oke, paham ya? Nah, kenapa nih isinya kok bukan 20% Bu, tapi 0,2? Gimana nih teman-teman kira-kira? Apa yang salah? Bukan salah ya, tapi kurang tepat. Sama sih, 20% itu kan 20 per 100. Ya. Nah, di sini kita ganti tipenya. Nah, tipenya kita ganti persen. Oke. Nah, seperti ini. Ya, jadi tipe ini diganti. Kemudian karena tadi ada 0 di belakang koma 2, maka dikurangin aja. Klik yang ini. Decrease decimal. Oke, paham ya? Sampai sini. Nah, kemudian kalau udah ketemu 1, ya, kalau udah ketemu 1, maka seperti biasa kita copy ke bawah. Oke, sampai ketemu tanda plus lalu ditarik ke bawah seperti ini. Paham ya? Oke, next. Sekarang saya mau mengisikan total. Nah, total ini kan kalau kita biasa membuat faktur, itu kan total dari penjualannya gitu ya. Nah, biasanya itu harga dikali quantity dikurangi dengan diskon. Kira-kira rumusnya gimana? Kuantitas ini kita input manual, nggak pakai rumus. Jadi kalian terserah mau nulis berapa. Angka berapa aja. Oke, nah ini untuk mencari total. Berarti kita awali dengan sama dengan, lalu harga. Harga dikali dengan kuantitas. Oke, kurung, tutup. Seperti ini. Ini kalau belum kita kurangi diskon. Nah, sekarang kita kurangi diskon. Berarti harga kita kurang diskon. Sorry, bukan kurang, tapi kali. Nah, lalu kurung tutup. Nah, hasilnya ini. Kalau sudah ketemu, maka kita copy ke bawah. Seperti ini. Oke, paham? Nah, sekarang ada grand total dan PPN. Grand total ini adalah total dari penjualan kita. Total penjualan berarti tinggal kita sum. Ya, sum ya. Nih. Sum tab sum tab ya. Kemudian pilih kolomnya, lalu range-nya sampai mana yang mau disum. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, kita lihat ini 97.297. Nah, kemudian PPN. PPN biasanya 10% dari total pembelian kita. Berarti 10 per 100 dikali ini.
ya, grand total G13. Kemudian di enter. Ya. Kemudian di sini ada total bayarnya. Nah, total bayar berarti kan dari grand total ditambah dengan PPN gitu ya. Nah, kita lihat di sini grand total di G ya, G12 ditambah G13. Ini adalah total bayar kita. Oke, sampai di sini paham? Nah, ada satu lagi nih. Syarat pembayaran. Di daftar customer, itu kan ada syarat pembayaran ya. Nah, kalau di sini tokonya Semesta Store, berarti syarat pembayarannya adalah credit return able 20 hari. Nah, berarti kalian masukkan lagi di sini rumusnya. Sama dengan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP dari kolom F5. Oke, maka kita ambil kolom daftar customer, lalu seperti biasa kita ambil range-nya, lalu kita kunci F4 ya. F4 titik koma. Maka kita ambil kolom yang keempat karena syarat pembayaran ada di kolom keempat. Lalu titik koma 0. Oke, enter. Nah, dia akan mengambil kalimat yang ada di kolom keempat ini. Oke, sampai sini paham semuanya? Ada lagi. Di sini kalau kita pilih umum, ya, maka dia kosong karena di sini saya tambahkan if umumnya. Nah, kalau tadi itu kan saya hanya seperti ini aja. VLOOKUP ya, ini. Kemudian daftar customer. Kemudian oke, seperti ini. Kita kunci F4. Lalu titik koma. Nah, alamat tadi adanya di kolom kedua. Nah, titik koma 0. Kurung tutup, enter. Seperti ini. Nah, kalau saya tidak berikan rumus if umum, maka akan tampilnya 0. Ini jelek kan ya? Karena saya membaca yang paling belakang ini. Ini kan false-nya. Nah, biar bagus, kita tambahkan seperti biasa titik koma ya, titik koma di depan VLOOKUP, lalu kita tambahkan rumus if ya. If ini F5 sama dengan umum, maka dikosongin aja, kutip-kutip. Kutip-kutip itu adalah kosong. Nah, kemudian kita kurung tutup. Karena tadi kita buka kurung di depan. Kemudian enter. Nah, maka hasilnya kosong juga, sama. Jadi, kalau tadi kalau pilih umum 0, maka karena di sini sudah saya tambahkan umum, kalau umum dikosongin aja, maka dia tampilannya blank, kosong seperti ini. Oke, sampai sini paham? Ya. Oke, untuk penjelasan sheet faktur sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.